Halo kembali, saya Maido Pelfrina bersama Anda di Kompas Bisnis, bagian lain dari Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saudara, kita akan bahas hasil survei dari perusahaan konsultan manajemen multinasional terkemuka di dunia McKinsey yang merilis survei selama pandemi COVID-19 soal kecenderungan belanja yang berubah. Nah, ada yang polanya berubah dari semula ini hobi belanja di gerai fisik atau langsung belanja ke mall, begitu yang seperti kita lakukan, menjadi online atau dalam jaringan. Nah, tetapi ternyata banyak belanja kebutuhan pokok ini kecenderungan untuk belanja yang tersier ini dibatalkan. Nah, rencana belanja porak-poranda gara-gara corona. Nah, ini adalah survei McKinsey porak-poranda gara-gara corona. Nah, survei ini saudara dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 atau kira-kira 1 bulan setelah virus corona ada di Indonesia. Nah, hingga 10 Mei 2020 dengan lebih dari 3.600 konsumen di 91 kota. Nah, hasilnya kita akan lihat. Hasilnya adalah survei McKinsey ini menunjukkan pandemi telah mengubah rencana belanja konsumen di 3 negara kita, termasuk diantaranya yang pertama adalah Tiongkok, kita, Indonesia, kemudian juga ada India. Bahkan saudara tidak tanggung-tanggung anggaran belanja retail atau sederhananya kebutuhan rumah ini anjlok sampai 90%. Nah, jadi bisa disimpulkan dari total dana yang sebenarnya ini sebelum corona ada sudah disiapkan oleh emak-emak. Mungkin 90%-nya ini batal. Lalu kemudian apa saja belanja-belanja apa saja yang dibatalkan? Ini dia, pakaian, elektronik, kemudian peralatan rumah tangga, bahkan juga perhiasan. Nih, untuk Anda yang sebelum corona biasa beli pakaian, kemudian belanja elektronik, peralatan rumah tangga, contohnya nih, Anda pada bulan April atau sekarang saya pingin beli kulkas baru nih karena kulkasnya kecil, kemudian karena sekarang di rumah aja belanja-belanja makanan langsung banyak. Kulkasnya sebenarnya nggak rusak, nggak kenapa-kenapa, tapi pengen aja beli kulkas baru. Itu dari rencana saya di bulan Juli ini, tapi ternyata ini kan kebutuhan tersier. Kulkasnya masih bagus-bagus saja, akhirnya nih di hold untuk belanja. Nah, itu yang kemudian dilakukan. Elektronik ditunda, kemudian juga peralatan rumah tangga ditunda. Nah, kemudian selanjutnya hasil dari survei adalah pertanyaannya apa sih salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia nih, terutama beli pakaian, kemudian juga perawatan kulit. Nah, ini angkanya nih. Siapa yang belanja sampai 200 dolar Amerika Serikat per bulan untuk belanja pakaian? Mungkin Anda salah satunya. Nah, kemudian juga ada yang biaya skincare nih untuk ibu-ibu. Meskipun di rumah aja harus tetap cantik, harus tetap kinclong. Nah, 2 hal ini, pakaian kemudian perawatan kulit untuk ibu-ibu, bahkan kalau misalnya saya bilang bukan cuma ibu-ibu doang ya. Pria zaman sekarang atau zaman now tidak hanya mementingkan hanya pakaian, tapi juga penampilan dari kulit, dari wajah. Nah, hasil surveinya adalah yang saya bilang tadi, pembeli pakaian jadi dengan pengeluaran 200, nih, sekali lagi 200 dolar Amerika Serikat per bulan, atau sekitar kalau kita rupiahkan 3 juta rupiah ini punya 40%. Ingat, 40% niat untuk berbelanja lebih banyak di masa depan. Artinya nanti kalau misalnya corona berangsur-angsung turun, kemudian juga kita masuk ke new normal dibandingkan selama masa pandemi. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, sekarang belanjanya segini. Tapi nanti kalau misalnya sudah selesai pandemi, bisa belanja 40% lebih banyak. Jatuh-jatuhnya kayak balas dendam nggak ya? Nah, hal ini juga ternyata terjadi pada belanja perawatan kulit yang nilainya cuma segini nih, 350 dolar per tahun. Nah, bakal naik ternyata nanti kemungkinannya setelah pandemi. Nah, ini sebenarnya antara butuh nggak butuh nih yang selanjutnya. Kita akan lihat, ini batal beli mobil. Kalau tadi pakaian, kemudian skincare. Nah, ini lebih mahal lagi, diantaranya adalah beli mobil bagi uangnya yang sebenarnya ada seri alias terbatas. Beli mobil adalah rencana yang besar, yang harus dipikirkan matang-matang karena cicilannya juga tentunya nggak sebentar. Nah, ternyata di Tiongkok orang yang batal untuk beli mobil masih lebih rendah dibanding kita, 50%. Sementara Indonesia orang yang batal beli mobil ini
-61% angkanya. Nah ini dia, uang yang ada bergeser, uang yang ada ini bergeser untuk prioritas lain, contohnya untuk bertahan hidup. Nah kenapa? Karena di mana-mana sekarang ekonomi sedang sulit, cari pemasukan juga jadi bukan hal yang mudah. Karena sekarang kalau kita bisa lihat, semua orang sekarang udah jualan, palu gada, apa lu mau gue ada. Nah gitu, dan sekarang kalau misalnya kita lihat selanjutnya adalah yang batal dibeli adalah perhiasan. Nah ini angkanya Tiongkok 59%, Indonesia 39%. Ternyata masih banyak Tiongkok nih yang batal untuk beli perhiasan. Nah jadi perhiasan ini mungkin buat sebagian orang adalah aset. Nah apalagi yang berubah, perhiasan ini bisa jadi aset alias tabungan, tingkat batalnya masih terbatas seperti di Indonesia yang menunda belanja perhiasan sampai 39%. Ini lebih kecil sebenarnya dari Tiongkok yang 59%. Nah survei ini juga menunjukkan pandemi berdampak pada pola pikir konsumen terhadap harga dan juga kualitas produk. Nah konsumen bakal lebih hati-hati dengan pengeluaran yang tidak penting. Ini sebenarnya masih bisa dikeluarkan, tapi dibatalkan hanya 39% di Indonesia. Artinya masih ada yang tetap membeli emas. Yang batal tidak setinggi dari Tiongkok. Nah banyak konsumen yang berekspektasi untuk mengurangi pengeluaran tahun ini. Tapi ada catatan juga saudara, pola pikir ini juga bisa berubah jika ekonomi semakin buruk atau sebaliknya cepat pulih atau pulih dengan cepat. Jadi saudara, yang intinya adalah denyut pertama ekonomi adalah konsumsi. Jadi ketika konsumsi ini berjalan, otomatis ekonomi juga berjalan, manufaktur berjalan. Anda belanja nih ya, Anda belanja mengkonsumsi, keluar uang untuk beli barang, pekerja jadi berproduksi, jadi kerja. Pajak masuk ke negara, berputarlah roda ekonomi itu. Jadi untuk Anda yang memang mampu, punya duit, silakan belanja, tapi kalau misalnya pas-pasan ya udah, Anda punya hak untuk atur prioritas Anda. Itu dia paparan saya tentang survei dari McKinsey di tengah pandemi ini. Nah rata-rata tingkat pembelian masyarakat di dunia ini menurun, kita tahu bahkan ada hasil surveinya sejak pandemi COVID-19 dimulai dan sampai saat ini. Nah bagaimana, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pengaruh tingkat pembelian yang lemah ini terhadap dunia usaha di Indonesia? Saya sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede yang sudah tersambung lewat Zoom Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sehat Mas Joshua? Selamat pagi, Maido. Sehat. Sehat ya. Nah Mas Joshua, kalau misalnya kita bisa tahu, ini adalah hasil survei dunia usaha Bank Indonesia di kuartal 2 turun akibat COVID-19 disumbang oleh beberapa industri pengolahan, kemudian juga industri hotel dan restoran. Nah sektor jasa juga ada. Nah kira-kira dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini gimana Mas Joshua? Ya, jadi memang kalau kita lihat survei ataupun data primer yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu data survei kegiatan dunia usaha, survei manufaktur ya, dan juga survei konsumen dan juga survei penjualan eceran, ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di kuartal kedua ini memang cenderung lebih lemah ya dibandingkan kuartal 1. Ya, ini kita lihat tadi yang disebutkan juga bahwa sektor perdagangan, sektor manufaktur ini mengalami penurunan ya, dan memang kita lihat di sini bukan hanya Indonesia saja saya pikir, tapi seluruh negara di dunia termasuk Amerika Serikat dan juga sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia ini mengalami penurunan di kuartal kedua, karena kita tahu bahwa aktivitas perekonomian itu cenderung menurun cukup signifikan ya setelah adanya respon dari kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown ya ataupun PSBB di Indonesia. Sehingga makanya di satu sisi tentu sisi produksi ini juga cenderung turun cukup signifikan, sehingga makanya untuk penggunaan tenaga kerja, lalu kebutuhan investasi, lalu misalkan kita juga kapasitas produksi itu sebagian besar sektor menurun di kuartal kedua. Namun kita melihat bahwa kondisinya di berbagai negara pun juga kuartal ketiga ini sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan, meskipun memang belum signifikan. Tapi kita melihat bahwa kondisinya ini akan kembali membaik, dan kuartal kedua ini kita perkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran negatif 3% hingga negatif 4%. Tapi kuartal 3 dan kuartal keempatnya kita berharap bahwa kondisinya akan cenderung lebih membaik lagi. Nah bagaimana dengan daya beli buruh sendiri nih Mas Joshua, kalau sektor-sektor yang tadi Anda sebutkan ini lesu? Iya, memang di satu sisi tentu pada saat terjadi penurunan dari sisi produksi ya, karena tadi penggunaan tenaga kerja yang berkurang, tentu ada potensi di mana terjadi
kenaikan pengangguran. Ya, ini juga sudah kita lihat ya dari sejak bulan April yang lalu, sebagian besar perusahaan juga sudah mulai merumahkan ataupun PHK karyawannya. Nah, tapi di sisi lainnya adalah pemerintah juga sudah memberikan stimulus kebijakan, yaitu kita lihat juga terkait juga dengan jaring pengaman sosial ya, ada bantuan pangan non tunai ya, ada ada diskon listrik yang diberikan oleh pemerintah, dan juga ada bansos dan juga kebijakan sosial safety net lainnya yang diharapkan ini bisa menjawab ya penurunan daya beli masyarakat dari khususnya pekerja-pekerja baik informal khususnya yang tadi terkena dampak akibat penurunan produktivitas dari sisi produksinya. Sehingga harapannya dengan adanya efektivitas ataupun peningkatan peningkatan produktivitas dari belanja pemerintah tersebut ya, khususnya untuk jaring pengaman sosial, ini kita harapkan dapat mengurangi penurunan daya beli masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk kemampuan perusahaan mencetak laba di di kuartal 2 tahun 2020 ini kan turun cukup dalam. Nah, di kuartal ketiga ini, triwulan kedua ini turun, apakah nanti kuartal 3 ini dunia usaha juga cenderung untuk melihat atau bisa kita katakan akan sepi gitu, Mas Joshua? Ya, saya pikir memang perusahaan-perusahaan masih strateginya masih wait and see ya. Yang tadi disampaikan juga di awal bahwa behavior dari konsumen ini cenderung berubah ya, di mana konsumen ini cenderung mengamankan dulu ya kebutuhan dasarnya gitu ya. Artinya untuk jangka pendek ini tentu konsumen akan mengutamakan tadi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, kesehatan, pendidikan gitu ya. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang di kuartal ketiga ini mereka juga akan melihat ya bagaimana kondisi dari COVID sendiri ya, kasus COVID di Indonesia, dan bagaimana nanti langkah pemerintah dalam hal tatanan new normal ya, yang memang ini sudah direncanakan di kuartal kedua kemarin gitu ya. Sehingga kalau sudah ada tanda-tanda bahwa relaksasi PSBB itu ataupun tatanan normal yang sudah diberlakukan, saya pikir ini aktivitas dari sisi produksi akan kembali mulai meningkat lagi, dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi juga akan kembali membaik. Sehingga makanya ini saya pikir terkait juga dengan langkah ataupun kebijakan investasi dari perusahaan, ini juga akan menunggu tadi bagaimana tadi kondisi dari daya beli masyarakatnya juga, dan juga bagaimana nanti langkah-langkah pemerintah yang untuk khususnya mendukung sektor usaha ya, dalam hal misalkan untuk restrukturisasi kredit ya, dan juga untuk dukungan ataupun pemberian modal kerja ya, support modal kerja khususnya untuk UMKM, sehingga ini akan sangat mempengaruhi juga seperti itu. Oke, nah kita kalau misalnya bahas soal kredit perbankan di sektor-sektor yang tadi kita bahas di awal gitu, apakah kemungkinan ada secerca harapan kalau Anda katakan tadi kan sektor-sektor yang kita sebut di awal itu punya risiko tinggi, apakah sebenarnya ada secerca harapan atau justru sebaliknya nih, Mas Joshua? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi yang tadi saya katakan bahwa UMKM ini juga terkena dampak ya akibat COVID-19 ini ya. Tentu makanya pemerintah dan juga BI dan OJK juga memprioritaskan ya restrukturisasi kredit khususnya untuk kredit UMKM. Ya, ini semua sektor, saya pikir perdagangan ya, ada juga pengolahan dan juga pertanian. Dan kaitannya dengan risiko kredit, memang kalau data OJK menyebutkan sampai dengan bulan Mei itu NPL itu sudah tercatat 3,01% ya. Tapi memang ada beberapa sektor yang NPL-nya masih tetap rendah ya. Meskipun tadi yang disebutkan bahwa misalkan ada kenaikan risiko dari sektor perdagangan, sektor manufaktur. Tapi ada juga beberapa sektor yang risiko kreditnya lebih rendah dari keseluruhan NPL perbankan, yaitu misalkan sektor pertanian, ya itu NPL-nya relatif rendah. Lalu sektor rumah tangga, ya ini juga terkait dengan kredit konsumsi, ini juga cenderung masih cukup terjaga risiko kreditnya. Sehingga untuk dari sisi appetite perbankan pun sebenarnya juga ini masih tetap terjaga ya, meskipun memang tetap perbankan akan lebih berhati-hati, tapi bukan berarti perbankan langsung menutup diri gitu ya untuk tidak menyalurkan kredit ya, tapi tetap berhati-hati mengakses bagaimana profil risiko kredit yang dari debiturnya sendiri, sehingga pertumbuhan kredit pun juga meskipun memang cenderung melambat, tapi kita berharap ini juga biasanya pertumbuhan kredit itu mengikuti ya pertumbuhan ekonomi. Jadi pada saat nanti pertumbuhan ekonomi sudah mulai mengarah kepada tren yang meningkat, tentunya permintaan kredit pun juga dengan sendirinya akan kembali meningkat. Khususnya apalagi
nanti setelah program restrukturisasi OJK ini berakhir di Maret 2021. Sehingga makanya saya melihat bahwa ada potensi ya bahwa permintaan kredit ini akan kembali meningkat lagi nanti di awal tahun ya, seiring dengan berakhirnya program restrukturisasi dari OJK. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah perlukah sebenarnya Bank Indonesia untuk menurunkan bunga acuannya untuk nanti menggeliatkan dunia usaha atau biar dunia usaha ini bergairah lagi, dan sebenarnya ada nggak ruang untuk penurunan, Mas Joshua? Ya, kalau kita lihat Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan ya sampai dengan bulan Juni kemarin itu 75 basis point ataupun 0,75% ya. Ini juga didasarkan oleh kondisi di mana inflasi yang cenderung rendah ya, khususnya tadi terkait juga dengan daya beli masyarakat ya, sehingga makanya inflasi dari sisi permintaan ini cenderung rendah sekali. Bahkan headline inflation, inflasi umum pada bulan Juni itu di bawah 2%. Ya, yang kedua juga kalau kita lihat dari sisi kondisi perekonomian tadi, ini juga masih membutuhkan stimulus ya dari sisi moneter ya, untuk gunanya mengungkit tadi memberikan dukungan ya buat sektor usaha. Karena kita tahu bahwa yang tadi saya katakan bahwa sektor usaha, UMKM dan juga korporasi tentunya ini memerlukan membutuhkan kebutuhan penyaluran modal kerja gitu ya, sehingga tentu suku bunga ini menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi beban dari perusahaan-perusahaan ya. Tadi disampaikan juga bahwa dari sisi cash flow perusahaan pun juga ini akan sangat terbantu apabila suku bunga perbankan juga relatif turun, sehingga untuk kondisi tadi inflasi yang rendah, rupiah juga cenderung stabil, defisit transaksi berjalan juga cukup rendah. Kami melihat ataupun di bulan Juli ini nanti di hari Kamis, kami melihat bahwa Bank Indonesia berpotensi untuk kembali lagi memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis point. Jadi menjadi ke level 4%, sehingga ini diharapkan jika dikombinasikan dengan kebijakan stimulus fiskal, ini harapannya akan bisa memberikan dampak positif ya untuk memberikan stimulasi buat sektor perekonomian ya, baik dari sisi produksi dan juga dari sisi permintaan. Oke, baik. Jadi masih ada peluang begitu ya, dan kemudian juga untuk perbankan berekspansi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede lewat sambungan Zoom di Kompas Bisnis hari ini.